Oke, baik. Judul pelajaran kita di malam hari ini adalah Anak Manusia Penyabit, bagian yang pertama. Oke, berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, bagi orang Kristen satu hal yang biasa. Tapi mungkin pernah nggak kita bertanya, kenapa sih Yesus harus datang lagi? Karena di dua pelajaran yang lalu kita sudah belajar, Yesus sudah datang ke bumi, sudah menyelesaikan pekerjaannya, penebusan, kayu salib, dan apakah itu aja nggak cukup? Begitu ya. Dan kenapa harus datang kedua kali? Kenapa harus datang lagi? Ada nggak yang pernah menanyakan hal seperti itu sebagai seorang Kristen? Kalau orang tempat lain, dengan agama lain mungkin nggak bertanya. Mereka tahunya dunia akan, yang mereka tahu mungkin dunia akan selesai, mungkin bahasa umumnya adalah kiamat, tetapi bagi kita, umat Kristen tahu dengan kesudahan itu adalah ketika Yesus datang yang kedua kali. Sebetulnya ada banyak alasan, tapi satu alasan yang saya bisa ceritakan di sini adalah bahwa sebagaimana judulnya Anak Manusia Penyabit. Yesus datang kedua kali untuk menuai apa yang dia telah tabur. Kalau kita suka menanam dan kita nabur sesuatu, benih, lalu dia bertumbuh, bertunas, berdaun, berbuah. Pertanyaan berikutnya, tidakkah kita akan datang untuk ambil buahnya? Atau mungkin ada yang nggak mau datang ambil buah hanya buat datang datang dan menabur saja gitu. Enggak kan? Karena kita tujuan dari kenapa itu ditabur adalah kita mengambil buahnya. Nah, coba ada cerita dalam Alkitab di mana Yesus menyampaikan tentang perumpamaan seorang penabur. Kita nggak bahas tentang itu, tetapi ini alasan kenapa Yesus harus datang kembali. Karena Yesus hendak mengambil ataupun mengambil hak bagiannya dari apa yang dia telah tabur. Di dalam Matius 13 ayat 37, kita kan pernah, saya percaya kita dengar dan tahu tentang perumpamaan penabur. Ada yang namanya anak manusia yang menabur, itu Yesus Kristus, sesuai judul kita anak manusia. Oke. Lalu ada yang jatuh di tanah berbatu, semak, dan juga tanah subur, atau bahkan ada yang jatuh di jalan. Tetapi kita nggak bahas itu semua. Ayat yang ke-37, Matius 13 ayat 37, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Jadi Yesus Kristus adalah orang yang menaburkan benih itu. Oke, sampai sini boleh dipahami ya. Dan ketika Yesus menaburkan benih itu, benih yang adalah firman Tuhan, dan itu bertumbuh sampai akhirnya, singkat cerita, itu akan dituai. Itu gambaran yang diberikan dalam ayat berikutnya, Wahyu 14 ayat 14. Wahyu 14 ayat yang ke-14. Tuayan di bumi, gitu ya. Lalu saya baca Alkitab berkata, Wahyu 14 ayat 14, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, kembali anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Kalau baca ceritanya full nanti, pertemuan berikutnya kita akan baca ini full. Tetapi kita tahu ini adalah proses di mana anak manusia yang sama, yang menabur, sekarang anak manusia yang sama hendak menyabit apa hasil yang dia tuai, yang dia tabur. Jadi Yesus akan datang kedua kali, alasannya adalah sebagai raja atau pemilik dari tumbuhan atau tanaman yang dia sudah tabur, dari benih yang dia bawa, dia hendak datang untuk menuai atau mengambil haknya atas apa yang ia telah tabur. Dan itu firman Tuhan. Dan bahkan saya mau sampaikan teman-teman, bukan hanya firman Tuhan, yang dia sudah tabur itu bukan hanya kata-kata yang kita kenal dengan Alkitab sekarang ya. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah, Yesus Kristus sendiri. Jadi dia nggak hanya menabur apa yang disampaikan lewat kata-kata yang kita dapat dari Alkitab, tetapi yang lebih luar biasa adalah dia tabur benih itu adalah dirinya sendiri. Kan kita pernah belajar bahwa katanya benih itu kalau nggak jatuh mati, dia nggak akan berbuah, nggak akan bertumbuh dan berbuah. Dan ketika pelajaran kita dua pelajaran yang lalu, ketika Yesus datang pertama kali, dia menabur benih itu, dia tabur dirinya sendiri, dan yang sudah mati
dan itu berbuah. Dan hasil buah-buahnya adalah saya dan saudara. Dan kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Dan itulah yang hendak Yesus datang. Kenapa Yesus harus datang? Wajar. Karena dia hendak mengambil hasil tuaian dari apa yang dia telah korbankan dirinya. Jadi ini adalah hal yang sifatnya sangat melekat, nyambung sekali, dan harus, kalau Yesus datang sekali, dia harus datang yang kedua untuk mengambilnya. Dan kalau ada yang nggak percaya, mungkin kenapa ini kita bagian awal, jadi saya mau kita mengajak memikirkan sesuatu yang lumrah bagi seorang Kristen tentang Yesus datang kedua kali, tapi coba kita berpikir kenapa, mengapa, dan apakah benar. Nah, mungkin juga ada yang bertanya-tanya karena melihat situasi sekarang kayaknya biasa aja. Apakah benar Yesus akan datang? Saya bisa yakinkan saudara karena mulut Yesus sendiri yang mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Alasan kedua kenapa Yesus harus datang kembali adalah karena Yesus begitu mencintai saya untuk LDR harus datang dekat dengan kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Alkitab katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi kalau nggak percaya, mulut Yesus sendiri yang mengatakan. Mulut Yesus yang mengatakan, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah daratan, jadilah tumbuhan, jadilah matahari, bulan, bintang. Mulut yang sama yang mengatakan itu dan itu jadi, mulut yang sama yang mengatakan, aku akan datang kembali. Dan tidak sampai di situ, dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Alasan kedua adalah karena kenapa Yesus harus datang kembali? Karena Yesus ingin kita tinggal bersama dengan kasihnya. Ini kasih yang memang sudah cukup lama, karena kita dan Yesus jauh sekarang secara fisik, tapi dia taruh rohnya di dalam diri kita, tetapi itu pun tidaklah cukup, karena dia ingin membawa kita. Belum terfikirkan, ataupun kita nggak pernah berpikir kenapa Yesus harus datang kembali. Yang pertama tadi, dia hendak menuai apa yang dia telah tabur, bukan hanya firman-Nya, kata-kata, tetapi dirinya sendiri yang telah menjadi benih yang mati, lalu di kayu salib, lalu dia menghasilkan banyak buah, saya dan saudara, orang-orang umat-umat Tuhan. Dan yang kedua, kenapa dia harus datang kembali, kenapa dia datang kedua kali, karena dia begitu mengasihi saya dan saudara, dan nggak bisa jauh-jauh lama-lama. Dia ingin kita tinggal dengan dia. Dan kalau kita meragukan hal itu, ini perkataan yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Nah, berbicara kedatangan Yesus kedua kali, hal berikutnya, pertanyaan berikutnya yang sering menjadi pertanyaan besar utama adalah kapan dia datang. Kan gitu ya. Kapan dia datang? Dan hal ini bukan hanya jadi pertanyaan kita, murid-murid Yesus pun bertanya. Kita boleh buka dalam Matius 24. Ini pasal yang sering dipakai dan yang Alkitab berikan mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Ayat yang ketiga kita akan baca. Kita akan lihat kapan, atau ada nggak tanda-tanda Yesus datang. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata murid-murid, katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi? Saya ganti kata bila manakah ya, bahasa sehari-hari. Kapan itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu Yesus jawab, dan seterusnya. Nah, kita tidak punya banyak waktu dan saya tidak punya banyak waktu untuk menceritakan satu-satu tanda-tandanya. Tapi saya percaya kita pernah membahas ini
Sebagaimana saya coba bacakan secara singkat, saudara ya. Ayat 4, 5, dan ayat 4 dan 5 Yesus mengatakan bahwa waspada akan ada banyak orang yang pakai namaku dan menggunakan memakai banyak tanda mujizat pakai namaku. Lalu ayat 6 mengatakan akan ada deru perang, kabar perang. Jangan gelisah sebab itu semua harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, bangsa bangkit lawan bangsa, bahasa lainnya suku lawan suku. Kita lihat ini ya, karena ini bangsa dari kata etnos, etnik, dan kerajaan lawan kerajaan. Ini baru negara lawan negara. Kita juga lihat sekarang negara lawan negara. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, dan di kitab Lukas lain dikatakan juga ada penyakit, sampar, dan sebagainya yang kita alami sekarang juga. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9, 10, dan 11, 12 mengatakan kamu akan disiksa, dibenci, dan sebagainya. Lalu ayat 14, Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, bahwa sudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan lanjut lagi ayat 15 sampai seterusnya, ini juga panjang, saya mau sampaikan secara singkat. Yesus bilang, kalau Yerusalem dikepung, orang-orang di dalam pergi keluar. Nah, ini pertanda juga. Akan ada di zaman sekarang ini Yerusalem dikepung. Tapi bukan Yerusalem di Timur Tengah, tapi secara makna rohani. Ketika umat Tuhan dikekang dalam penyembahan, ditekan. Oke. Berhubungan erat dengan yang namanya topik mengenai hari Sabat sebagai tanda dari Tuhan yang benar. Kembali saya nggak bisa ceritakan banyak, tetapi ayat berikutnya juga bercerita tentang akan ada matahari yang jadi merah, jadi gelap, bulan menjadi merah seperti darah, bintang berjatuhan. Ini sebagian besar sudah digenapi. Tahun 1798, 1789, 19 Mei kalau saya tidak salah. Nanti saudara teman-teman bisa search 19 Mei 1789, ataupun itu ketika matahari gelap dan bulan jadi darah. Lalu tanggal 12 November 33 itu ketika bintang jatuhan. Dan saya langsung loncat ke ayat 30. Sesudah itu, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Dan inilah puncaknya ketika Yesus akan datang kedua kali. Tetapi pertanyaan dari saya buat kita semua, melihat tanda-tanda itu semua, pertanyaannya adalah, ada nggak yang belum terjadi? Mungkin sebagian akan jawab, nggak ada. Karena semua yang kita lihat itu sudah ada dan terjadi. Dan memang benar itu sudah terjadi. Meskipun kalau didetailkan, ada satu dua hal yang akan kita tunggu. Itu tadi, pengekangan kepada umat-umat Tuhan dalam ibadah. Nah, tetapi secara umum, perkara tentang kejahatan meningkat, kelaparan, gempa bumi, semua itu sudah terjadi. Lalu, kenapa juga belum datang? Nah, saya mau ajak kita melihat lebih detail Matius 24 ayat yang ke-8. Kita coba mau lihat ayat yang ini. Karena ayat ini seperti sebuah rangkuman atas apa tanda-tanda yang buruk-buruk tadi. Karena bunyinya seperti ini. Akan tetapi semuanya itu yang tadi ya, semuanya itu yang tadi itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di dalam bahasa naskah aslinya tidak ada dibilang zaman baru. The beginning of sorrow. Itu semua itu barulah awal dari penderitaan. Nah, kalau begitu, apa maksudnya semua itu awal dari penderitaan? Ketika saya lihat kata penderitaan yang ditaruh di dalam Alkitab ini, di dalam bahasa menyebutkan kata Odin ini memiliki arti ialah rasa sakit, dan secara khusus merujuk kepada rasa sakit bersalin. Orang hendak melahirkan anak.
Jadi Yesus dalam Matius 24 dan di sepanjang Alkitab menggambarkan kedatangannya yang kedua kali sebagai seperti seorang perempuan ibu yang hendak melahirkan. Ketika kalau kita berpasangan, kita punya anak, kita punya istri, kita sebagai pria, sebagai suami melihat, begitu ya, dan menyaksikan. Mungkin ada yang satu, anaknya 2 atau 3 dan sebagainya. Ataupun kalau belum misalnya masih single dan sebagainya, kita tahulah kurang lebih gambaran orang mau bersalin ini. Menderita atau menyenangkan. Karena kebanyakan pasti mengalami rasa sakit gitu ya, menderita. Dan itu sebabnya ketika kita dikasih clue oleh Yesus bahwa tanda-tanda ini adalah awal dari penderitaan, awal dari rasa sakit bersalin, kita bisa dapat ambil sebuah konklusi. Seorang yang hendak melahirkan memang mengalami rasa sakit. Dari trimester 1 mungkin ada mual, mungkin ada yang namanya morning sickness dan lain sebagainya. Trimester 2 sampai ke trimester 3 bahkan ada yang namanya kontraksi palsu, begitu ya. Kontraksi palsu adalah ya seakan seperti mau keluar padahal bukan. Nah, dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, mungkin saudara juga sudah pernah dengar beberapa kali dahulu atau bagaimana, mungkin 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu, Yesus mau datang. Ada suatu peristiwa besar terjadi, entah apa namanya atau entah apa, katakan misalnya apa yang peristiwa besar yang lalu-lalu yang sedang terjadi. Ramalan dari suku Maya, sampai 2012, sampai ada filmnya. Atau misalnya, gedung Menara Kembar World Trade Center di Amerika, perang Irak dan sebagainya, 2001 dan sebagainya. Itu semua orang anggap, atau mau memasuki dari tahun 99 ke tahun 2000. Orang sudah ngitung-ngitung mundur tahun baru mungkin ya. Wah, ini mau zaman baru, akhir zaman, sudah mau kiamat begitu. Dan tetapi nggak terjadi, begitu ya. Itu nggak terjadi. Nah, kalau kita merujuk kepada Matius 24 ayat 8 yang di mana Yesus menyamakan itu sebagai seperti rasa sakit bersalin, itu bisa dianggap sebagai kontraksi palsu. Gitu ya. Kontraksi bukan kontraksinya sakitnya bohongan, enggak, sakitnya betul sakit. Tetapi anak itu yang ada di bayi yang ada di kandungan itu belum waktunya keluar. Kayak gitu. Nah, itu sebabnya ketika kita lihat tanda-tanda semua terjadi, rasa sakit ada, tanda-tanda semua sudah ada, gempa, lapar, wabah, dan sebagainya. Sebelum COVID ini dulu sudah ada Spanish flu dan sebagainya. Lalu kita bingung mungkin, kok belum datang? Nah, sebagaimana seorang hendak melahirkan, rasa sakit itu sudah ada sebelumnya. Tetapi menjelang hari di mana bayi itu akan keluar, rasa sakit itu secara tingkat keparahan akan lebih parah. Jadi mungkin ibu masih bisa di trimester 2 sakit, atau trimester 3 rasa sakit, masih bisa tahan. Tetapi semakin mendekati hari kelahiran, sakitnya itu sampai nggak bisa tertahan. Yang pertama, rasa sakit semakin, tingkat keparahan semakin. Dulu mungkin lapar atau bencana gempa atau apa, dulu sudah terjadi, oke. Tetapi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, itu tingkat keparahannya akan lebih. Merujuk kepada Matius 24 ayat 8. Dan yang kedua yang terjadi dalam kondisi bersalin, penderitaan itu, rasa sakit itu, selain tingkat keparahannya meningkat, frekuensinya pun meningkat. Dan itu secara teratur. Kalau saya boleh bersaksi, kami punya baru satu anak, masih umur 2 tahun ke bawah. Karena perdana ya, teman-temannya, jadi walaupun saya sekolah keperawatan, tapi saya nggak mengerti begitu bagaimana model seperti ini. Karena yang saya tahu, saya dengar dari bidan, dari orang, nanti kalau sudah bukaan 1 itu kalau bayi pertama masih lama katanya, bisa 1 hari. Lalu kalau sudah bukan 3 itu biasanya sudah mulai banyak keluar darahnya. 5, 6 sampai penuh, 10 baru udah nggak bisa tertahankan. Oke. Lalu di malam setelah
Di malam minggu, menjelang tidur, jam 10, istri saya bangunin karena dia udah mulai rasa nggak enak badan. Karena sebelumnya jam 6 sore, saya sudah datang ke bidan periksa. Karena dia rasa sakit. HPL-nya itu masih sekitar seminggu lagi. Dia rasa sakit, supaya dia merasa nyaman, saya bawa ke bidan, saya perlihatkan, dia bilang, oh ini masih bersih, belum ada bukaan apapun. Kalau anak pertama, mungkin 1 hari lagi. Kalau mau tinggal di sini, oke, nggak apa. Tetapi katanya, biasanya yang tinggal di sini malah keluarnya lama. Pulang aja. Oke, pulang kami. Setelah kami pulang, jam 10 malam, itu jam 6 sore, jam 10 malam, istri saya panggil saya, lalu saya temani dia. Dalam benak saya, ini masih lama. Kalaupun HPL-nya itu minggu depan. Kalaupun ini terjadi, mungkin ini baru mau bukan 1. Kata bidan, ini ketidaktahuan ya, kebodohannya. Kata bidan, biasanya lama. Karena itu yang terjadi umumnya. Gitu. Lalu, sepanjang malam minggu itu 10, 11, 12, 1, 2, 3, dia pun nggak mengeluarkan darah yang cukup banyak, biasa aja. Nggak ada yang keluar-keluar aneh-aneh. Gitu. Sehingga saya ngerasa bahwa, tapi saya lihat wajahnya, saya lihat rasa sakitnya, dan yang nggak saya notice, yang saya perhatikan adalah setiap 15 menit dia seperti kedatangan kontraksi gitu. Wah, sakit. Lalu saya tolong, saya temanin berdua, itu malam pergumulannya, aku tidur sepanjang malam. Lalu agak reda. Tetapi nggak nyampe lama, mulai lebih dekat lagi, 10 menit muncul. Sampai akhirnya 5 menit, sampai akhirnya, wah udah nggak benar. Saya lihat dia sudah nggak tahan lagi. Akhirnya saya bawa aja itu jam 5 pagi. Jadi sepanjang malam saya tidak menyadari ketika nyampe di bidan. Bidannya ini langsung bilang, waduh ini luar biasa ini, ibu sama babynya ini kuat ya, ini sudah full, sudah lengkap. Aduh, saya kaget. Karena di benak saya kalau nggak itu minggu pagi ya, malam minggu ke minggu. Di benak saya kalau nggak hari Senin atau hari Selasa, ataupun hari Rabu, karena masih seminggu lagi. Saya berpikir apakah istri saya ini nggak cukup lemah, nggak cukup kuat, sehingga yang begini saja belum mampu, katanya masih bukan 1. Karena saya selalu konteks sama bidannya, ada keluar darah enggak, gini, itu jam 2 pagi. Tetapi nggak ada yang terjadi. Tingkat, dan juga yang kedua adalah frekuensinya. Dan itu sangat teratur, dan setiap 15 menit, nanti ada 12 menit, saya nggak sempat hitung di situ, tapi saya lihat dia selalu datang, sampai akhirnya lebih cepat, dan ketika saya lihat dia sudah tidak mampu lagi, akhirnya saya langsung bawa. Hal yang sama terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Saudara, teman-teman boleh lihat apa yang terjadi di dunia ini, dan ketika kita mulai mengalami, boleh dikatakan cooling down, mulai menurun, saya tidak meramal, tetapi berdasarkan Matius 24 ayat 8, sesuatu yang lebih parah dengan intensitas yang lebih keparahan yang lebih parah, dan juga dengan interval jarak yang lebih singkat akan segera terjadi. Berdasarkan apa yang Yesus katakan dalam Matius 24. Sebagaimana bayi tidak bisa keluar tanpa perjuangan, tanpa gejolak, demikian pula kedatangan Yesus kedua kali nggak akan bisa terjadi tanpa ada hal-hal yang parah seperti ini. Tapi mungkin kita berpikir seperti ini. Kenapa sih waktu Yesus datang kedua kali nanti harus hal-hal buruk yang terjadi? Apakah saudara teman-teman pernah tanya begitu? Saya pernah tanyakan begitu, tapi saya dapat cerita Petrus. Ingat ketika Yesus tanya, menurut kamu orang-orang siapa aku? Anak manusia itu siapa? Orang bilang, oh ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, dan nabi-nabi lain. Lalu Yesus tanya, menurut kamu siapa? Dari 12 murid itu, siapa yang menjawab benar dan duluan? Petrus, engkau Mesias, anak Allah. Tetapi saudara baca cerita lanjutnya, Yesus mulai bercerita pertama kali bahwa aku ini, anak manusia ini akan ditangkap, dibunuh, mati, bangkit hari ketiga. Lalu apa yang Petrus lakukan? Petrus tarik Yesus, lalu Petrus tegur Yesus. Petrus bilang, sekali-kali hal itu nggak akan terjadi, nggak boleh begitu.
nggak boleh Tuhan. Gitu ya. Lalu Tuhan menghardik Petrus. Walaupun kalimatnya, enyahlah iblis. Karena yang ada di belakang Petrus, waktu Petrus mengatakan engkau Mesias anak Allah, Yesus bilang, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang mengatakan itu, tetapi Bapa di surga yang menginspirasi kamu. Jadi Petrus ketika bilang engkau Mesias anak Allah, dia diinspirasi oleh Roh Kudus. Tapi Petrus yang sama tidak beberapa lama setelah mendengar Yesus akan mati, ditangkap, dibunuh, dan sebagainya, sesuatu yang nggak suka dengan dirinya, nggak sesuai dengan pemikirannya, lalu Petrus diinspirasi oleh setan, berusaha untuk menggagalkan rencana keselamatan. Pertanyaan, ada nggak cara lain selain Yesus mati untuk kita bisa selamat? Nggak ada. Hal yang sama terjadi. Kita nggak ingin seperti Petrus mengakui Yesus sebagai raja, sebagai imam, sebagai juru selamat. Tetapi ketika sudah Yesus mau datang kedua kali, Yesus sampaikan tanda-tandanya, semua hal ini buruk, menderita, tetapi kita bilang, boleh nggak Tuhan, nggak harus begini. Tidak bisa. Karena sebelum mendapatkan mahkota, harus ada salib. Before the cross, there is a crown. Dan bagaimana mungkin Tuhan, Guru, dan Tuhan kita mengalami jalan derita itu, kita pengikutnya nggak mengalami itu. Kita harus mengalami ini sebagai suatu kayak kesempatan istimewa untuk bisa menjalani apa yang Yesus jalani. Jadi, sebagaimana Yohanes 16, saya akan tutup dengan 2 ayat terakhir. Yohanes 16 ayat yang ke-16. Dan nanti loncat ke ayat 20 sampai 22. Yohanes 16 ayat 16, Alkitab katakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, kata Yesus pada murid-murid, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku lagi. Yesus bilang ke murid-murid, sesaat lagi kamu nggak lihat aku. Kenapa? Karena Yesus akan naik ke surga. Tetapi sesaat pula kamu akan lihat aku. Kenapa? Karena sebentar setelah murid-murid mati, tertidur, dia nggak tahu berapa lama sudah berlalu, 2000 tahun sudah lewat, kita sudah muncul keturunan keberapa, mereka akan bangkit dan akan melihat Yesus. Cepat. Makanya disebut kedatangan Tuhan dekat. Gitu ya. Saya loncat ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kenapa? Karena Yerusalem akan dihancurkan gak lama. Kita pun sama, kamu akan menangis dan meratap. Karena umat-umat Tuhan di akhir zaman ini gak akan dapatkan hal-hal yang nyaman. Tetapi dunia akan bergembira. Ayat 20 ya. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Maksudnya pada saat mengandung. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia ini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Jadi saudara, apapun yang akan kita hadapi dari sekarang, dari kemarin, sekarang, dan ke depan, hal-hal derita yang kita hadapi, Yesus sampaikan itu akan berubah menjadi sukacita. Seperti seorang ibu berat 9 bulan. Tetapi bahkan di momen mau keluar, hidup dan mati. Tetapi ketika seorang anak keluar, hilang semua. Hal yang sama akan kita alami. Kalau kita benar-benar rindu bertemu dengan Juru Selamat Yesus Kristus, apapun yang kita alami sekarang, memang kita alami derita, tetapi itu akan hilang seketika ketika kita berjumpa dengan Yesus. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran di malam hari ini ketika kita melihat bahwa kedatangan Yesus sudah dekat, tanda-tanda sudah digenapi, dan meskipun itu akan terus berulang dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi dan dengan interval frekuensi yang lebih singkat dan lebih banyak, apa yang harus kita lakukan? Yesus berikan nasihat kepada kita dalam Lukas 21 sebagai ayat yang terakhir dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Kita katakan,
Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi hari jika kita dari pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Sebab ini akan menimpa semua penduduk bumi. Hal-hal yang tadi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi kita enggak waktunya sekarang, teman-teman, untuk syarat dengan kepelesiran, pesta pora, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Waktunya kurang tepat. Mungkin kalau 100 tahun lalu cocok, tapi kita nggak hidup di situ. Tapi sekarang waktunya kurang tepat. Itu sebabnya nggak ada waktu lagi untuk kita mengambil waktu dan untuk kepentingan duniawi, kepentingan sendiri. Kita katakan di tempat lain kita harus redeem the time, tebus waktu. Kalau selama hari-hari yang lalu, bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, banyak hal-hal sia-sia yang kita lakukan, kita harus menebus waktu itu. Waktu memang nggak bisa diulang. Tetapi cara menebusnya adalah dengan memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang ada di depan kita. Yang Tuhan akan berikan esok dan esok dan esok. Dan kiranya pelajaran sederhana tentang kedatangan Yesus yang kedua ini dan akan disambung di Selasa depan, kita akan bahas lagi lebih lengkap, boleh menjadi pengingat bagi kita dalam segala kesibukan kita hari-hari, kita tetap ingat sebagai orang Kristen, oh iya ya, Tuhan kita akan datang sebentar lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita.